Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, kembali kami menyiarkan dari perguruan Al-Kifayah Riau, dari pesantren Al-Kifayah Riau, kajian kitab sebagaimana yang sebelum-sebelumnya kami siarkan. Untuk kali ini kami akan membahas tentang ilmu pada hati bagaikan gambar pada cermin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ilmu ini adalah hati. Hati itu yang mengatur seluruh jawari, seluruh anggota badan kita, baik itu tangan, kaki, mata, telinga, dan semuanya. Al-jawari, anggota badan ini tunduk kepada hati kita. Hati inilah yang mengatur semuanya. Berarti hati ini ibarat raja yang mengatur rakyatnya. Hati ini tempat ilmu, mahal ilmu kita, pada hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu baru didapat kalau ada maklumat, kalau ada informasi, kemudian hati sebagai tempat informasi. Tapi tidak mesti ada informasi, ada hati lalu mendapatkan ilmu. Belum pasti. Ada informasi, ada fakta, ada hati, belum tentu mendapatkan ilmu. Sama seperti ada pedang, ada tangan, belum tentu mendapatkan genggaman. Ada lagu, ada gitar, belum tentu mendapatkan nyanyian. Sama seperti itulah antara informasi dan hati itu belum tentu menghasilkan ilmu. Jadi dalam hal ini tentu mesti antara hati dan informasi yang kita dapatkan perlu ada usaha untuk menghasilkan ilmu. Seperti itu jugalah antara gambar dan cermin. Belum tentu ada gambar, ada rupa terpancar pada cermin, belum tentu. Kalau gambar ini tidak disentangkan dengan cermin ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hati itu ibarat cermin, informasi itu ibarat gambar. Apa yang fakta yang di luar ini, kalau didekatkan kepada cermin, akan terlihat pada cermin. Benda-benda ini kalau dilihatkan kepada cermin, akan terlihat pada cermin. Sama persis. Wajah kita kalau kita hadapkan kepada cermin, sama persis. Tetapi
apa yang terlihat pada cermin bukan itu wajah kita pada hakikatnya. Apa yang terlihat pada cermin, api umpamanya terlihat pada cermin, bukan api itu yang hakikat yang di cermin. Api itu yang di sini, yang di cermin itu gambaran api. Seperti itulah antara informasi yang kita dapatkan dengan yang di hati kita. Di hati kita ada tentang api. Api itu di luar hati kita sebenarnya. Di hati kita tergambar rumah. Rumah itu, rumah yang asli itu bukan di hati kita. Di antara cermin dengan fakta, dengan bendanya, sama seperti antara informasi, antara hati dengan informasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan ilmu ini mesti ada usaha-usaha. Ada 5 perkara bercermin ini tidak sempurna. Begitu juga lah hati untuk mendapatkan ilmu. Apa-apa perkara yang bercermin tidak sempurna? Yang pertama adalah karena cermin ini belum bisa dijadikan sebagai cermin, karena dia masih berasal umpamanya dari besi yang berkarat, ya, dari besi yang kurang, atau dari kaca yang belum sempurna, sehingga dia tidak bisa dijadikan cermin. Begitu juga lah hati anak kecil, ya, seorang bayi belum bisa dia banyak menerima informasi, dimasukkan informasi, belum bisa dia menampung informasi yang banyak karena dia masih hati anak kecil. Itu yang pertama, karena belum sempurna, cerminnya belum sempurna, hatinya belum sempurna, karena cermin masih kurang, ya. Hati masih kurang karena masih hati anak kecil. Ini penyebab yang pertama. Yang kedua adalah cermin ini kotor, sehingga gambar yang terlihat tidak sempurna karena kotor. Begitu juga lah hati untuk mendapatkan ilmu. Kalau hati ini kotor, ya, maka ilmu ini sulit untuk didapatkan. Karena ilmu ini adalah cahaya, nur. Wa nurullah la yudali hasil. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Kenapa bisa hati ini kotor? Karena dosa-dosa, zunub, karena dosa-dosa, sehingga dia menjadi kotor. Kalau kotor sangat sulit mendapatkan cahaya ini. Maka sabda Rasulullah SAW, man qarafa zanban, siapa yang dekat kepada dosa, faraqahu aklu, akal pun jauh darinya akal. Kalau akal jauh, tentu ilmu jauh. Kemudian karena ilmu yang tidak diamalkan sebelumnya, ada ilmu didapat tapi tidak pernah diamalkan, ya. Maka kalau hati ini sudah kotor, apa obatnya? Yaitu taubatan nasuha. Di kulli syai' lahu qala wa thiqalatul qulub taubatan nasuha. Setiap sesuatu ada penkilatnya.
pelicin, pembersihnya. Ya, kalau mencuci baju ada terus ya. Kemudian ada kalau mencuci lantai ada pel namanya. Ya. Mencuci motor ada lagi alatnya, mobil ada lagi alatnya untuk menyucinya, mengkilatkannya. Ya. Kalau qulub taubatan nasuha, menyucikan, membersihkan hati adalah taubatan nasuha, taubat nasuha. Kemudian perbanyak amal, ya, ditingkatkan kecemerlangan hati kita dengan perbanyak amal. Walaupun ilmu ini sedikit tidak dapat, tapi diamalkan. Man amila bima alima, kata Rasulullah, sabda Rasul, man amila bima alima warasahullahu malam yang ya. Allah akan, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, ilmu yang dia ketahui diamalkan, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi taubat, kalau kita sudah berbuat dosa, ya, jauh akal daripada kita, jauh ilmu daripada kita, sulit masuknya ilmu karena hati ini kotor. Caranya bagaimana? Taubat. Taubat apa? Taubatan nasuha. Kemudian diamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kalau mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, Allah akan memberikan ilmu yang belum didapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tadi sudah kita bahas ya, dua penghalang ya. Kaca itu, cermin itu tidak menghasilkan yang baik. Yang pertama tidak sempurna seperti hatinya anak-anak ya. Yang kedua, cermin itu kotor, hati itu maksudnya kotor karena dosa-dosa. Yang ketiga adalah karena tidak sejajar, antara gambar dengan cermin tidak sejajar. Tidak sejajar. Ini apa maksudnya? Ya. Hati ini tidak berpikir tentang aib-aib dirinya. Hati ini merasa sombong. Ya. Kemudian tidak memikirkan amal-amal yang merusak. Tidak memikirkan amal-amal yang merusak. Ini juga sulit untuk memasukkan ilmu dalam hati. Tidak tawadu, tidak rendah hati, ya. Sombong itu congkak, ya. Takabur, ujubul mar'i binafsih, merasa ujub terhadap diri sendiri. Nah, ini juga antara kaca dengan gambar tidak seimbang. Ini juga hati tidak memikirkan ya hal-hal yang baik, tidak melakukan hasanat, kebaikan-kebaikan. Seharusnya melakukan kebaikan, menghindarkan kejahatan. Ini juga mengakibatkan ilmu sulit masuk dalam tidak memikirkan aib diri kita, hanya memikirkan aib orang lain, ya, menghujat orang lain, ya, menghina orang lain. Ini sulit masuk ilmu dalam diri. Kalau kita sombong, sulit masuk ilmu dalam hati kita. Ini yang ketiga, ya, antara gambar dengan cermin itu harus sejajar, seimbang baru kita bercermin. Kemudian yang keempat, cermin itu tidak bisa kita bercermin dengan sempurna karena ada penghalang, ada hijab. Karena cermin umpamanya dikasih lakban, ya, atau umpamanya ada di cermin itu kertas-kertas, karton umpamanya dari situ, itu kita tidak bisa bercermin sempurna. Atau ada daun kayu umpamanya di cermin itu,
juga lah hati yang ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Syahwat. Terlalu besar syahwatnya, ya, nafsunya, ya, keinginan dunianya terlalu besar, ya. Memperturutkan keinginannya terlalu besar, ya. Syahwat itu kolaborasinya adalah syaitan, ya. Syahwat, ya, kemarahan itu kolaborasinya adalah syaitan. Dan orang yang menurutkan syahwatnya itu sulit mendapatkan ilmu, sama seperti kaca yang ada hijabnya, yang ada penghalangnya. Maka dengan begitu, kalau ada seperti itu, ada hijab seperti itu harus dihilangkan atau dikendalikan, dan harus dikendalikan supaya kita bisa mendapatkan, hati kita bisa menerima ilmu Allah. Kemudian yang kelima, penghalang hati itu mendapatkan ilmu atau cermin itu mendapatkan gambar yang sempurna, adanya di situ karena tidak ada keberpalingan, ya. Ada di situ kesesuaian, tidak ada kaitan, yang tidak ada kaitan. Umpamanya cermin itu berada di tengah, ya, sedangkan wajahnya berada di bawah cermin. Nah, itu jauh, ya, berpaling seperti itu, tak nampak sama sekali dari cermin, ya. Kalau tadi tidak sejajar itu bisa hanya sedikit, ada nampak sedikit, tapi ini jauh, ya. Tapi ini jauh, namanya cermin berada di tengah, sedangkan wajah atau yang gambar itu berada di bawah, sehingga tidak terpantul kepada cermin sama sekali. Begitu juga lah ilmu, ya. Ilmu yang didapat tidak sempurna kalau tidak ada kaitan-kaitannya. Umpamanya ilmu nahu tidak akan sempurna kalau tidak dipelajari ilmu sorof, karena nahu adalah ayatnya, sorof adalah ibunya. Nah, seperti itu. Ilmu muhadasah atau conversation dalam bahasa Inggris tidak akan sempurna kalau tidak dipelajari ilmu gramatika, grammar, ilmu tata bahasa. Begitu juga dalam bahasa Arab, ilmu muhadasah tidak sempurna kalau tidak dipelajari ilmu qiraat, ilmu qawaid, ya kan, qawaid buat terjemah, tidak sempurna. Ya, ada orang pandai bahasa Arab tapi tidak pandai qawaid. Nah, seperti itulah. Ilmu akidah tidak sempurna kalau tidak diketahui ilmu akhlak dan kaitan-kaitan ilmu sampai ke hati kita. Mahal atau letak ilmu tadi. Al-Quran, tahfiz Quran tidak akan sempurna tanpa mengetahui tahsinnya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran ini banyak lagi, nahwu sorofnya, ya, tafsirnya banyak, ya, ilmu balaghahnya, ilmu arudnya, ma'ani badiknya, ya, bayannya dan lain-lain. Banyak, ada 12 ilmu yang terkait dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar hafiz saja, ya, banyak, ya. Qiraatnya pun banyak, ya, banyak lagi. Ada, kalau itu
saja ada 12 yang lain. Jadi tidak sempurna satu ilmu tanpa dibarengi ilmu yang lain. Kalau sudah kita kuasai ini, kita tambah lagi. Itulah kita bercermin supaya cermin yang gambar yang dihasilkan oleh cermin itu sempurna. Ada 5 penghalang ini. Yang pertama adalah belum sempurna, nuksot masih kurang, seperti hatinya mahal. Yang kedua, cermin itu kotor, hati itu maksudnya kotor. Yang ketiga adalah tidak sejajar antara wajah kita dengan cermin tidak sejajar atau antara benda itu dengan cermin itu tidak sejajar. Nah, itulah hati itu juga terus dia berpikir, ya, berpikir, jangan takabur, jangan ujub, ya, nah, supaya dia sejajar dengan mudah dia mendapatkan ilmu. Yang keempat, ada penghalang, ya, harus dihilangkan penghalang, hijabnya harus dihilangkan. Yang kelima, harus dinampakkan, ya, kaitan-kaitannya harus dinampakkan. Jangan cermin ada di tengah, tapi wajah atau gambar itu ada di bawah cermin. Nah, seperti itu ilmu yang harus kita dapatkan dengan kaitan-kaitan supaya sempurna. Ilmu nahwu tadi harus dibarengi dengan ilmu sorof atau sebaliknya, dan ilmu muhadasah harus dibarengi dengan ilmu qiraah dan lain-lain, ya. Ilmu Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar hafiznya, tapi dipelajari ilmu 12 ilmu yang terkait dengan itu, maksud tafsirnya dan lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pesantren Al-Kifayah Riau. Mudah-mudahan, ya, ini makna bisa memberikan jazbah semangat kaum muslimin untuk ilmu dan mendapatkan ilmu dan jauh dari